Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Syaifah Maulida dengan NIM 2020410010 dan Nanda Ika Muharyani 2020410013. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kompensasi, tunjangan, pengabdian dalam sumber daya insani. Yang pertama yaitu kompensasi. Menurut Cardoso 1999, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas jasa mereka. Yang kedua, menurut Marihotua 2005, kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, dan lain-lain. Sedangkan menurut S. Mangku Prawira tahun 2011, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan perusahaan kepada para pekerja atas jasa yang telah dikontribusikan pekerja tersebut kepada perusahaan, baik berupa gaji, tunjangan hidup, insentif, pensiun, penghargaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan kompensasi. Tujuan yang hendak dicapai melalui administrasi kompensasi adalah yang pertama, memperoleh personila yang kualifikasi, yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang, yang ketiga, menjamin keadilan, yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan, yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Selanjutnya, bagi para pejabat terpilih ingin secara jelas menetapkan gaji sehingga mempermudah dalam pembuatan proyeksi anggaran. Para manajer instansi ingin sistem kompensasi dan tunjangan yang memungkinkan mereka untuk merekrut dan mempertahankan pegawai dengan cukup baik guna mencapai tujuan-tujuan program. Yang kedua, bagi para pekerja, para pegawai ingin mengetahui penggajian sehingga mereka bisa membuat rencana keuangan mereka, merencanakan liburan atau kepentingan pensiun. Yang kedua, para pekerja juga ingin menilai apakah mereka terima adil. Yang ketiga, para pegawai ingin memaksimumkan gaji. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan kompensasi. Yang pertama, menganalisis jabatan. Yang kedua, mengevaluasi jabatan. Yang ketiga, survei gaji dan upah. Yang keempat, menentukan tingkat gaji. Kemudian, jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi ada dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Yang pertama, kompensasi langsung merupakan penghargaan yang langsung diterima karyawan dalam bentuk uang. Kompensasi langsung yang terdiri dari gaji, upah, insentif, tunjangan, dan penghargaan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. Kompensasi tidak langsung diberikan pada karyawan dalam rangka menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan dan memberikan kepuasan pada karyawan sehingga diharapkan karyawan merasa nyaman bekerja dalam perusahaan. Kemudian tunjangan. Pengertian tunjangan. Menurut Handoko, tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk mengikat karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan. Sedangkan menurut Panggabean 2004, tunjangan adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan para pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Dari kedua pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen tunjangan berarti ada segala peraturan, pengelolaan, serta pengkoordinasian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan dengan memberikan
balas jasa serta penghargaan berupa materi atau non-materi yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka. Selanjutnya yaitu macam-macam tunjangan. Berdasarkan sifatnya, ada 2 macam tunjangan, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Yang pertama, tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok tanpa dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi atau produktivitas tertentu. Contoh jenis tunjangan tetap yaitu tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan makan, dan tunjangan lain-lainnya. Yang kedua, tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja. Contohnya dari tunjangan tidak tetap yaitu tunjangan transport, tunjangan kehadiran, tunjangan shift, tunjangan perumahan, dan tunjangan kesehatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nanda Ika Muharyani, kepadanya saya persilahkan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat pemberian tunjangan. Tujuan utama dari tunjangan karyawan adalah untuk membuat karyawan mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang. Tujuan pemberian tunjangan juga untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melindungi karyawan dan ketergantungan mereka dari risiko keuangan yang berhubungan dengan sakit, cacat, dan pengangguran. Yang kedua, di antara manfaat yang diperoleh dari diberikannya tunjangan karyawan adalah A. Penarikan tenaga kerja yang lebih efektif. B. Memperbaiki semangat dan kesetiaan karyawan. C. Menurunkan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja. D. Memperbaiki hubungan masyarakat. E. Mengurangi pengaruh organisasi baik yang ada maupun yang potensial. Dan F. Mengurangi campuran tangan pemerintah dalam organisasi. 4. Tunjangan yang efektif. Agar sistem tunjangan efektif, harus memenuhi 7 kriteria di bawah ini. A. Mencukupi, memenuhi ketentuan minimum pemerintah, serikat kerja, dan peringkat manajemen. B. Adil, setiap orang diberi kompensasi selaras dengan jumlah usaha yang dicurahkan, kemampuan, pelatihan, dan sebagainya. C. Imbang, jumlah gaji, tunjangan, dan lainnya. D. Efektif dari segi biaya, gaji harus sepadan dengan kemampuan perusahaan. E. Memenuhi kebutuhan orang. F. Memotivasi orang untuk bekerja dengan efektif dan meningkatkan produktivitas. G. Dapat mengerti oleh tenaga kerja. 5. Program tunjangan. Handoko tahun 1995 membagi program benefits atau tunjangan karyawan menjadi 4, yaitu yang pertama, pembayaran untuk waktu tidak bekerja atau time off benefit. Yang kedua, perlindungan ekonomis terhadap bahaya. Yang ketiga, program-program pelayanan karyawan. Dan yang keempat, pembayaran kompensasi yang disyaratkan secara legal. C. Pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, pengertian pengabdian masyarakat. Menurut Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2011, pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh sifas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas, terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah.
Tujuan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan pengabdian masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan laju pertumbuhan pembangunan. Yang kedua, bertambahnya kecepatan upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis yang siap menempuh perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berlaku. Yang ketiga, bertambahnya kecepatan usaha pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat, untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi fakultas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan. Diperlukan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan secara interdisipliner dan multidisipliner. 2. Sasaran dan pengabdian masyarakat. Sasaran pengabdian masyarakat. Masyarakat luar kampus yang memerlukan bantuan dan petunjuk untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah untuk menunjang pembangunan. Kedua, masyarakat pendidikan khusus yang sesuai dengan prioritas dalam bidang sains, kependudukan dan lingkungan hidup, serta lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara khusus. B. Ruang lingkup pengabdian masyarakat. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya menjadi produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, penempatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara benar dan tepat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntunan pembangunan. Dan yang keempat, pemberian bantuan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta mencari alternatif pemecahannya dengan mempergunakan pendekatan ilmiah. Dan yang kelima, pemberian jasa pelayanan profesional kepada masyarakat dalam berbagai bidang permasalahan yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian dan keterampilan yang belum dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. 3. Bentuk kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan pada masyarakat. Yang kedua, pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga, kuliah kerja mahasiswa. Yang keempat, pengembangan wilayah secara terpadu. Dan yang terakhir, pengembangan hasil penelitian. Sekian dari kelompok 5. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.